Karena banyak yang minta, saya buatkan PPT sidang skripsi kualitatif. Nah, seperti apa teman-teman? Next. Nah, di sini judulnya korupsi diskresi pada masa tanggap darurat COVID-19 di Indonesia ya. Jadi ini sebenarnya penelitian tentang korupsi penggunaan wewenang atau diskresi yang terjadi pada masa COVID-19. Ini adalah salah satu skripsi mahasiswa saya. Nah, pertama-tama biasakan buat sistematika presentasi. Dan di sini saya bagi menjadi 3, why, mengapa penelitian itu dilakukan, yaitu latar belakang tujuan penelitiannya. Yang kedua, how atau bagaimana penelitian itu dilakukan, landasan konseptual, metode penelitian, isinya. Dan yang ketiga, what, hasil pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Dan kalau di sini dilihat, teman-teman jangan lupa beri halaman pada slide teman-teman. Sehingga nanti ketika dosen penguji itu tanya slide keberapa dan seterusnya, lebih mudah untuk dicari. Nah, latar belakang itu selalu perbedaan antara dua kondisi. Nah, di sini misalnya kalau kita lihat kualitatif, di sini ada kondisi idealita dan realita atau teoritis dan realita atau fenomenanya di lapangan. Nah, idealitanya apa di sini? Oh, ternyata ada tren bahwa diskresi itu kemudian digunakan sebagai korupsi. Dan ada tren juga bahwa di era tanggap darurat, bencana, korupsi diskresi ini kemudian terjadi. Nah, realitanya apa? Oh, sepanjang tahun 2019 hingga 2023 terjadi peningkatan signifikan terkait dengan kasus korupsi. Nah, ini kemudian mengindikasikan bahwa korupsi diskresi itu kemudian terjadi di rentang waktu tersebut. Sehingga muncul pertanyaan penelitian bagaimana fenomena korupsi diskresi pada masa COVID-19 dan seterusnya. Tujuan penelitiannya mengetahui fenomena korupsi diskresi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Kalau Anda lihat, ini tujuannya terkesan umum. Kenapa tidak sangat spesifik? Karena memang kualitatif itu kita ingin mengeksplorasi segala tema atau kemungkinan yang ada di lapangan dan kemudian membuatnya menjadi teori. Landasan konseptual cukup 3 poin saja seperti ini. Anda bisa jelaskan bahwa di sini saya menggunakan beberapa konsep untuk merumuskan konsep mengenai korupsi diskresi, yaitu konsep korupsi, konsep diskresi yang kemudian didiskusikan menjadi korupsi diskresi. Nah, proses diskusi konseptual tadi itu melahirkan batasan-batasan konseptual mengenai korupsi diskresi. Jadi bisa dilihat di sini definisi korupsi diskresi itu dibangun dari jenis keputusan yang diambil, ya, keputusan yang diambil di luar aturan, ya kan? Kemudian penggunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan, yaitu menggunakan kewenangan diskresi dalam mengambil keputusan dan seterusnya. Jadi muncullah kemudian tabel ini yang merupakan definisi konsep dari korupsi diskresi. Nah, metode penelitian cukup 1 slide saja seperti ini, pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Secara detail ini sudah ada deskripsi, jadi cukup seperti ini saja. Hasil penelitian. Nah, di sini ada 3 hasil penelitian yang betul-betul teman-teman itu ambil atau temukan dari lapangan dan tidak terkoneksi langsung dengan teori. Ya, hanya yang pertama ini mungkin yang terkoneksi dengan teori. Jadi dari 180 kasus korupsi pada rentang waktu tersebut teridentifikasi 5 kasus korupsi diskresi. Nah, tetapi kemudian muncul tema baru. Oh, ada bentuk-bentuk korupsi diskresi. Oh, ada bentuk-bentuk korupsi diskresi berdasarkan tingkatan pemerintahan di mana dia terjadi. Nah, ini adalah hasil penelitian yang muncul betul-betul dari lapangan dan tidak terkoneksi sepenuhnya pada teori yang sudah Anda bangun di awal. Nah, pembahasan yang pertama tadi 5 kasus korupsi diskresi yang teridentifikasi, jelaskan A, B, C, D, A kasusnya seperti apa, bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Next. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk korupsi diskresi. Oh, ternyata berdasarkan identifikasi di lapangan, Anda mengelompokkan ada 3 bentuk korupsi diskresi seperti ini. Yang pertama, pengambilan keputusan karena suap. Yang kedua, manipulasi anggaran. Dan yang ketiga, pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, berdasarkan tempat terjadinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa bentuk yang pertama terjadi di level pemerintahan pusat, kementerian. Yang kedua, terjadi di provinsi dan kabupaten X. Yang ketiga, terjadi di kabupaten Y dan kota X. Next. Nah, ini yang sangat penting begitu ya. Kualitatif itu ingin melihat pemaknaan atau kemudian mengapa sebuah fenomena itu terjadi. Dan di sini ditemukan bahwa saat tanggap darurat COVID-19 itu dibutuhkan respon cepat dan diskresi yang tinggi. Nah, ini kemudian tidak diimbangi oleh mekanisme pengawasan dan mekanisme akuntabilitas yang baik. Kenapa? Karena mekanisme pengawasannya masih mekanisme pengawasan normal dan akuntabilitas normal, sehingga ini nanti menjadi alasan teman-teman merumuskan rekomendasi. Next. Nah, kesimpulannya seperti apa? Menurut saya cukup digambarkan seperti ini, karena fokusnya adalah untuk
membuat teori atau merumuskan sebuah teori atau melengkapi teori. Nah, di sini kita sudah punya teori dari hasil penelitian tadi bahwa bentuk dan tingkat pemerintahan diskresi korupsi pada masa COVID-19 itu bentuknya ada 3 seperti ini, ya, dan level terjadinya seperti itu. Di tingkat kementerian untuk bentuk pertama, di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten untuk yang kedua, dan seterusnya. Jadi ini benar-benar adalah rumusan yang muncul dari hasil penelitian kualitatif. Next. Nah, tadi 2 mekanisme tadi, pengawasan dan akuntabilitas itu perlu ditindaklanjuti dengan dibuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas khusus pada saat tanggap darurat. Sehingga Anda bisa buat rekomendasi secara operasional. Seharusnya seperti apa pengawasannya di era tanggap darurat dan akuntabilitasnya seperti apa. Begitu teman-teman, saya pikir semoga bisa membantu teman-teman membuat PPT untuk sidang skripsi kualitatif. Terima kasih.